Nah, untuk masalah suntikan, entah itu vaksin kah, entah itu obat kah, entah itu ini infus, ada lagi donor darah. donor darah. Nah, artinya saking histerisnya dan saking sedihnya kita, kita nangis, Mi. Oh. Batal nggak tuh, Mi, puasa kita yang nangis? Iya kan? Kan kalau buka puasa harusnya didahulukan kan, dipercepat. Ketika masuk waktu azan maghrib maka disunahkan untuk mempercepat buka puasa. betul. Karena nggak ada makanan, nggak ada minuman, yang ada di depannya cuma wanita. Dia membatalkan dengan yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi kita di episode kedua. Karena episode awal-awal masih gampang dihitungnya. Kita kalau udah 300 aneh nggak bakal sebutin lagi kayak gitu. Karena masih dua aja kan. Masih dua. Kayak gitu. Ya, awal-awal kita bikin podcast juga gitu. Iya. Nah, ini kita nge-tag sekarang adalah hari dimana besok puasa. Maka sebelum masuk puasa, kan kita juga nggak tahu nih di-uploadnya kapan. Tapi yang jelas kayaknya di-uploadnya pas puasa. Insya Allah. Buat orang-orang yang dengerin mungkin masih ada pertanyaan tentang mitos-mitos puasa. Benar. Itu yang akan kita tanyakan sekarang. Kita bakal bahas sekarang. Kita akan bahas. Kita bakal bahas. Kenapa orang-orang yang dengerin yang mau nanya mitos-mitos? Kenapa nggak gua aja ya? Gua juga punya banyak mitos soal puasa Ini ini. kita akan tanyakan. Aneh lihat kalau ente kayaknya bukan mitos puasa, kan? Mitos-mitos misteri. Mistis. Iya. Tapi emang bener ya, kalau di puasa tuh setan dikunci. Bener nggak sih? Enggak ya, salah ya? Kok ente udah ngangkat gimana? Tapi boleh. Boleh nih, keren. Iya, Mi, soalnya kadang-kadang suka masih ada penampakan kuntilanak nih waktu puasa. Tapi katanya setan dikunci, gimana ini? Kenapa tuh, Mi? Bener tuh, Mi. Lihat di mana? Enggak tahu. Di YouTube ya. Iya. Memang ada untuk masalah setan-setan dikunci. Emang ada hadisnya, suffidatis syayatin, syaitan pada dibelenggu. Oke. Tapi ulama bilang kayak gini, enggak semua syaitan dibelenggu. Hanya mereka yang seniornya saja. Oke. Yang juniornya masih keliaran. Kasarnya masih magang gitu ya. Iya, masih magang. Iya. Tapi yang itu kan yang masih probation lah. Probation. Iya. Masalahnya nih, setan itu bukan makhluk, Bib, kalau di Indonesia. Kata sifat. Itu lain lagi, betul. Ada lagi tuh setan sifat ya. Kata sifat. Tapi gini Buluk, namanya? Setan-setan dibelenggu tuh bukan berarti udah kelar enggak ada setan. Kagak. Proyek mereka jalan. Mereka berproyek berjangka panjang nih. Mereka ada yang enggak ada, tetap aja proyeknya jalan. Satu tuh. Bikin roadmap dia. Nah. Targetnya per tahun sudah diiniin semua. Setan pinter. Bikin goals-goalsnya di Bib. Satu Gimana nih. setan Yang kedua pintar, Mi? apa? Yang kedua nih, walaupun setan dibelenggu, tapi jangan lupa ada lagi yang lebih dahsyat dari setan. Apa? Hawa nafsu. Iya benar. Nah, itu ada tadi ya enggak? Iya, itu salah satu Itu emang yang- tujuannya berpuasa ya, Mi. Nah, makanya betul. Iya, Betul iya. banget, Masya betul Allah, banget. iya, betul. Masya Allah. Betul banget. Baru 2 episode udah ngerti. Itu dia. Iya. Makanya banyak nih, Mi, orang-orang yang bilang, Nah. kok katanya setan dibelenggu, cuma Iya. pas lagi puasa kok kami masih tergoda buat datang Ya ke warteg. Allah. Itu karena antum temannya setan. Atau Karena kan antum. setan probation. Nah, itu dia. Cuman balik lagi ke mitos Iya. nih. Oke. Ada yang bilang mitos dari anak kecil nih. Kalau lagi puasa, mungkin yang nonton juga ada kali nih mitos-mitos kayak gini nih. Kalau puasa jangan ngupil, nanti puasanya batal. Nah, itu bener nggak tuh, Mi? Ngupil. Agak geli ya, minum teh dulu kali. Iya. Minum ya, Mi, ya. Aduh. Coba, masih ada nih yang nonton ini punya mitos kayak gitu. Nah, apa namanya? Oke, jadi gini, Hap. Dibahas dalam fikih perihal yang membatalkan puasa. Di antaranya masuknya sesuatu ke batin, ke dalamnya rongga. Oke. Nah, fuqaha di sini nyebutin di antaranya masuknya dari mana? Dari mulut kah, dari hidung kah, dari telinga, ada khilaf di telinga tuh.
apa namanya. Nah, gimana ceritanya? Tapi ada batasnya. Ada batas batin dalam ya. Dalam sama luar. Kalau masih di luar sih it's okay lah, masih muskilah. Kumur-kumur contohnya. Itu enggak apa-apa. Itu kan kalau mulut tuh batasannya sampai huruf ini, sampai huruf, kalau huruf Arabnya huruf H. H kecil lah. Gitu. Selagi di area situ kerongkongan. Berarti ini statusnya masih di luar. Bisa. Tapi kalau udah ke dalam batal tuh. Nah, itu kan mulut tuh. Untuk apa namanya? Hidung. Pantesan tuh nggak video yang sering beredar tuh, yang anak kecil makan apa rambutan tuh. Keselak. Ada. Kalau masih di situ, posnya belum batal tuh. Masih di sini. Bisa keluarin lagi. Belum batal tuh ya. Tapi kan dia udah niat makan rambutan. Masa nggak sengaja makan rambutan kan nggak mungkin. Dia itu lagi inian Pur, apa namanya, puasa setengah hari. Iya. Tadi gimana Mi kalau di rongga yang masih di luar? Kalau hidung, begini cara ngitungnya. Maaf ya. Kalau di hidung memang ada batin, ada zahir. Kalau seandainya sudah nyampe ke batin, batal. Kalau masih di zahir, nggak batal. Caranya gimana ya? Caranya gini. Sedalam-dalamnya kita bisa memasukkan jari kelingking, tok, itulah mentok. Nah, segitulah namanya zahir. Kalau lebih dari itu, berarti batin. Nah, berarti kalau orang ngupil di mana biasanya? Di sini paling segini, paling dalam segini. Oh, segini mau sulap, Anda mau sulap. Masuk, keluar kuping gini. Hidung bawah sini. Antum atraksi. Berarti nyambung Pur, karena katanya ada yang ngobrol soal swab test. Iya, baru aneh ngomong tuh. Nyambung banget begitu. Nah, jadi kalau bahasa yang ngupil tadi ceritanya cuma daerah sini toh, masih zahir berarti ya. Tapi kalau sudah ke dalam, gimana caranya? Kalau berarti nggak mungkin lah pakai jari ya, soalnya semua itu zahir. Pakai swab diantaranya, swab ataupun PCR atau yang segini yang gini, itu batal puasa kalau seandainya masuk ke dalamnya. Emang masuk dalam nggak? Masuk dalam kan biasanya itu. Masuk. Betul. Jadi kalau misalnya swab bisa sebelum puasa bisa jadi. Betul. Sama kayak malam deh. Vaksin kan suntik tuh. Nah, masalah vaksin. Oh, itu kalau disuntik batal juga, Bib? Itu ada khilaf sih sebenarnya. Ada khilaf antar fuqaha di sini. Jadi sebentar, yang hukumnya swab tadi berarti batalkan puasanya pakai swab atau PCR ya. Lagi mana dong harus nih? Jadi malam apa-apa. Malam atau sebelum subuh masih bisa lah. Nah, untuk masalah suntikan, entah itu vaksin kah, entah itu obat kah, entah itu infus, ada lagi donor darah. Nah, artinya ini ada khilaf antara fuqaha, ada 3 pendapat di sini. Ada pendapat yang bilang batal. Batal dimanapun dan bagaimana ceritanya pakai batal. Satu. Ada pendapat yang bilang enggak batal sama sekali. Dimanapun dan bagaimana. Yang ketiga ini ada tafsir perincian. Nah, ini yang biasanya dipakai oleh ulama kita. Pendapat yang ketiga, dilihat di mana yang disuntiknya. Kalau suntiknya di urat, itu batal. Nah, tapi kalau suntiknya di otot, di paha contohnya, di otot ini di sini otot nggak? Iya, otot. Otot berarti nggak batal. Begitu. Jadi lihat posisi nyuntiknya kalau seandainya di tempat yang berongga seperti urat, batal. Kalau enggak seperti yang padat itu seperti paha atau ini mungkin ini bokong. Itu nggak batal. Karena itu yang ini tafsir yang ketiga ini yang biasa dipakai oleh ulama kita. Berarti konsepnya kalau nyuntik bakso urat batal dong, Mi. Karena kan bakso urat. Udah keluar ya. Ngomong-ngomong yang dijadiin bakso juga urat sapi. Iya. Sapi sih puasa. Tapi kalau kita nyuntikin bakso urat, jadi ini bakso urat masuk disuntikin ke kulit kita. Batal dong. Batal. Jelas. Itu kan sama aja kayak orang sakit namanya kan. Kenapa itu? Kalau orang sakit kan dia nggak bisa nggak bisa nyerna makanan dari mulut kan. Biasanya kan dia diinjek ya kan. Lagi pula kenapa antum timpalin yang masa bakso urat orang waras mana yang mau diimpus bakso urat? Maksudnya bisa jadi kan ntar pendengar kalau mungkin kalau misalkan analoginya bakso urat nggak mungkin. Tapi kan kalau analoginya jus mangga bisa. Tapi biasanya yang diinfus bentuknya misalkan vitamin, zat-zat pengenyang segala macam. Kalau yang bentuknya kasar biasanya dimasukin selang ke
dalam mulut. Oh iya. Iya, ada tuh. Buat orang-orang yang pingsan. Iya, jadi merah jamu matahari tuh. Pingsan. Mohon maaf nih, Beb, Anet, tengahin dulu. Sip. Nggak perlu Abib yang jawab. Nggak perlu Abib yang jawab. Coba Aneh. Kalau emang orang udah sakit, emang udah ada keringanan kan? Iya. Emang nggak wajib puasa ya. Tapi ngomong-ngomong kalau misalkan ada orang sakit terkapar di Rumah sakit. di rumah sakit nih, saking histerisnya dan saking sedihnya kita nih, kita nangis nih. Batal nggak tuh Mi puasa kita yang nangis? Iya kan? Cakep. Cakep. 4 tahun kita nge-podcast kalau mau tahu nggak? Ada yang bilang kalau nangis puasanya batal. Nah, Bener nggak tuh? ini juga sering kita dengar waktu kita masih kecil dulu. Apa namanya? Ada nggak hukumnya? Fuqaha nggak nyebutin sih emang sebenarnya nggak batal. Oke. Nggak batal nangis. Kecuali kalau ente masuk air tangisannya itu ente telan. Baru batal tuh. Kalau karena nangisnya gitu. Nangis. Oh, nggak batal. Jadi nangis emang nggak batalin emang. Iya, masalahnya puasa yang batal nangis sudah saya ganti. Antum emang nangis gara-gara kenapa? Adalah cinta. Nah kalau sama Allah, Bi. Iya. Kalau ini betul-betul mitos nih. Buat anak kecil biar nggak nangis. Dibilang gitu, jangan nangis terbatal puasanya. Oh, gitu. Biasanya kan ngerengek mau makan, mau minum, terus dia jadi nangis. Benar. Jangan nangis gitu. Terbatal puasanya. Terbatal puasanya. Berarti ini bisa dibantah disebutkan mitos. Mitos, betul. Itu mitos emang betul. Tapi bisa jadi fakta. Iya. Kalau air tangisannya antum tampung di gelas. Waduh sayang nih. Kalau itu bukan tangisan. Kalau itu air sisa wudu biasanya. Ya kan, kumur-kumur. Aduh, kalau dibuang mau banjir, kita telan nih. Ya kan, batal nih kalau itu. Itu mah jelas. Dulu sering banyak yang sulap. Pas wudu kumur-kumur masuk ke mulutnya 3, kok yang keluar 1. Itu kan banyak sulap. Iya. Katanya dia bilang Sulap gitu. enggak kok enggak tetap dong dikeluarin. Bukan buat lewat mulut tapi. Bagus, pori-pori ya. Pori-pori. Bagus. Iya. Apa lagi mitos puasa? Ajib. Nah, yang imsak coba tuh. Oh iya imsak. Kalau ini Mi, apa sih namanya? Batasan orang puasa itu apakah imsak masih boleh makan atau enggak? Oke. Apa namanya? Jelas ini ya. Mulainya puasa startnya itu dari ketika terbitnya fajar shadiq. Oke. Nah, pas adzan subuh lah. Fajar jujur. Iya. Oke. Fajar beneran. Kapan itu fajar shadiq? Ya pas adzan subuh. Pas masuknya subuh itu mulainya startnya. Dan kelarnya kapan? Pas Pas maghrib terbenamnya matahari kelar semua terbenam matahari ada baru udah. Nah itu jadi antara dua itulah kita puasa. Nah tadi kan mulainya pas fajar shadiq ya. Memang disunnahkan, enggak wajib, disunnahkan. Sangat disarankan kita sudah menahan dari sebelum fajar shadiq, dari sebelum fajar. Kapan? Ada namanya imsak. Apa sih waktu imsak itu? Imsak adalah waktu sebelum subuh. Disunnahkan kita sudah menahan dari situ. Nah, imsak kan artinya menahan. Menahan betul. Imsak artinya menahan kan. Apa namanya? Itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dalam apa hadis tuh berapa sih kadarnya imsak tuh? Ada yang bilang 40 ayat, ada yang bilang 30 ayat, ada yang bilang 50 ayat. Nah, itulah kadar imsak tadi. Kalau bisa jangan makan sudah segitu. Tapi kalau aneh bangun contohnya, telat bangun biasanya tuh. Wah, sudah waktu imsak tapi belum waktu subuh. Boleh enggak makan? Boleh aja silahkan. Boleh aja karena memang belum mulai kok waktu subuhnya. Tapi kalau seandainya kita sudah makan nih sebelum imsak, pengen makan lagi deh. Kalau bisa jangan deh. Kalau intinya makan tetap boleh aja, tetap tapi makruh hukumnya. Makan habis imsak. Jadi hukumnya sih boleh aja sebelum terbitnya fajar shadiq. Bisa kan ya lagi sahur cuk makan masuk lagi ngunyah ya kan. Iya. Si fulan ajan di masjid. Gimana nih ya? Nah ini betul. Ini dia. Ini kita samperin, kita bilang bentar dulu kan buat dulu mungkin. Iya. Nah ini ada sempat dibahas juga. Soalnya mereka merujuk ke hadis. Bila mana kalian lagi sahur, kemudian kalian mendengarkan azan, maka lanjutkanlah makannya. Kelarin dulu makannya. Berarti kalau azan subuh berarti kita masih boleh dong makan. Bukannya azan subuh tuh sudah mulai waktu puasanya. Waktu puasa. Nah, jawabannya begini, ikhwan. Emang disunnahkan memang
itu ada 2 azan kan. Azan yang kedua ini yang azan awal dan azan yang kedua. Azan yang biasa kita dengar tuh itu ada azan yang kedua. Sebenarnya ada azan yang pertama sebelumnya. Berapa sih waktunya? Ya itu waktunya imsak tuh kira-kira mungkin 40 menit gitu ataupun setengah jam lah sebelum azan kedua. Itu namanya azan pertama. Nah, Nabi SAW waktu membahas masalah itu membahas azan pertama. Tahu dari mana? Sahabat siapa? Nah, kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan nama Faiza adzana Bilal. Pertama Bilal. Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah memang terkenal dia yang tukang azan pertama. Nah, coba terusin hadisnya gimana? Faiza adzana Ibnu Ummi Maktub, bila mana azan yang kedua ini Abdullah bin Ummi Maktub, maka sudah enggak boleh lagi makan. Nah, jadi yang kita dengar tuh kalau seandainya lagi ngunyah atau azan enggak apa-apa, teguk aja. Itu mah cerita azan pertama. Azannya si Bilal. Azannya si Bilal. Azan kedua enggak boleh, batal puasa inti kalau telan. Gitu. Azan pertama tuh kalau di Indonesia sama kayak imsak gitu ya, Mi? Iya, imsak kalau bahasa kita. Nah, imsak. Emang sunnah kan? Emang sunnah 2 azan tuh, yang pertama sama yang kedua. Kalau di Indonesia Kenapa? Kalau ini kejadian real. Bentar lu, azan pertama kedua nih. Aneh nggak tahu tuh azan. Pokoknya azan yang di masjid. Aneh bangun tas, wah kok udah azan nih. Nah aneh mikir, oh batasan azan kan di Allahu Akbar terakhir. La ilaha illallah dong. La ilaha illallah. Masih ada kesempatan nih, masih asyhadu alla nih. Yang pertama lagi kan. Aneh makan tuh nih. Berarti saat itu puasa aneh batal. Nah, tapi juga sebenarnya ini yang penting Bang, maksudnya yang perlu di kita garis bawahi, mulainya puasa bukan masuk waktu azan tapi mulainya azan fajar. Masalahnya tadi. Sekarang di masjid-masjid tuh di Indonesia kebanyakan kan kalau azan kan pakai timer ya. Pakai timer tuh kalau udah waktu azan bunyi tit kayak biasa gitu kan. Iya benar. Nah, muskilnya ini terjadi soalnya di masjid di dekat rumahnya. Jamnya kecepetan. Belum waktu azan, si muazin udah azan. Bener. Nah, kita nih akhirnya lah gitu, panik padahal sebenarnya belum waktu azan. Ini pakai cara gua. Antum tahu siapa orang yang sering melakukan seperti itu? Siapa tuh? Saya. Gak apa-apa berkorban di waktu subuh, tapi maghrib kita jauh lebih cepat. Kalau subuh kita nganggapnya ini kayaknya kecepetan nih gitu. Tapi kalau maghrib, ini udah maghrib. Gitu. Kalau gua biasanya kalau nungguin imsak atau nungguin subuh itu nunggu 3 masjid minimal azan baru gue berhenti. Biar yakin ya. Iya, biar yakin. Kayak kecepatan yang pertama minum lagi. Ada 2 nih ya kan, minum lagi. Udah 3 nih kayak yakin gue nih lagi gitu. Bener gak tuh Mi? Apa salah tuh Mi? Tapi emang ini juga sih, muskilanya kan kalau bulan Ramadan biasanya dijadwalin jadwal imsak kan. Biasanya emang ini juga muskilanya, Beb. Kenapa itu? Beda 1 menit, 2 menit di antara lembaran 1 dan lembaran 2. Akhirnya masyarakat yang awam mereka nggak bisa membedakan mana waktu yang benar-benar. Apakah ini jam HP, di TV, di masjid. Benar. Gitu. Maksudnya kan sekarang di TV ada juga. Di radio ada juga. Nggak taunya radionya siarannya bukan di WIB. Nah, sering tuh. Ngomong-ngomong nggak bisa tuh gitu. Radio kan frekuensi. Talk mic nih. Jangan. Kondisinya di Indonesia kayak gitulah Mi. Nggak radio online maksudnya Bang. Oh radio online bisa. Tapi Mi ini mitos terakhir kali Mi. Gua nggak tahu nih mitos terakhir. Nah tadi belum dijawab nih. Apa itu? Masalah azan. Oh iya. Artinya begini, masalah azan emang sih patokannya kan dengan terbitnya fajar tadi ya, terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua tuh. Itu patokannya. Entah itu kadang dia kecepatan, kelambatan azannya. Tapi aneh mah enggak tahu fajar shadiq tuh gimana caranya. Wah, masa tiap malam harus lihat gitu. Sebenarnya sih gampang aja sih, artinya kita ikut dengan jadwal yang ini. Wah, kan banyak perbedaan. Ambil yang paling hati-hati. Oke. Berarti yang paling awal yang paling hati-hati. Wah, kecepatan. Bedanya cuma 1 menit 2 menit. Paling mentok ya 10 lah. 10 menit 5 menit kalau itu kalau beda gitu ya. Ya apa sih artinya 10 menit 5 menit nahan lebih awal dan kita memastikan sah puasa kita. Artinya berarti kalau disimpulin tadi ketika lagi makan terus ada suara azan. Kan kalau di Indonesia azan cuma sekali ya, Bib. Oh iya. Berarti dengan suara azan langsung aja kita muntahin. Oh iya pastilah. Bukan kita gitu terusin. Begitu. Bukan kita terusin. Bukan muntahin dari dalam ya, enggak. Muntahin yang keluarin yang di mulut. Keluarinnya juga ya.
ya zohir, bukan keluarin dari tempat yang lain. Bisa dikeluarin sini, terus keluar tempat lain. Iya. Benar. Gitu. Kakak Pur, iya Pur. Puasa dah gua dah. Iya. Utang ya, utang. Ada kayak gitu. mau nanya nih Mi, emang Oke. bener kita harus buka puasa dengan yang manis-manis Mi? Oh, sip. Soalnya saya udah manggilin teman-teman wanita saya Mi, selama bulan Ramadan. Manis-manis Mi alhamdulillah. Betul. Udah 30 teman wanita saya mah ada Mi. Oh, gitu ya. Oh bener tuh Mi, kita harus buka dengan yang manis-manis itu bener Mi. Nah, ada ininya emang apa namanya pas buka, masalah buka ini juga nih. Jangan buka kecuali kalau sudah pasti. Sudah pasti apa namanya? Maghrib ya. Karena matahari semua baru buka tuh. Pakai apa sih yang sunnahnya? Memang nomor 1 kalau bisa ada rutop. Bisa nyari di sini ya. Rutop tuh artinya kurma yang masih muda. Oh, itu wajib tuh. Seger ya Mi. Oh iya. Ada kalau bulan puasa ada Mi. Pernah. Tapi beneran banyakannya sih manisan kurma ya, tapi nggak tahu juga. Tapi Oh, ini maksudnya- beda. Iya tahu yang ini kan yang apa namanya masih bulat belum mengkerut kan Mi. Iya betul. Iya, yang iya, masih kalau muda bulan itu. Dan dia warna kuning. Warna Kayak- kuning warna biasanya. Kuning. Kayak buah palem. Iya. Kayak di sini kayak buah palem tuh Mi namanya. Benar. Atau agak tua sedikit labasnya. Itu nomor 1 paling memang seger banget sih. Pas kita makan itu langsung Sunahnya udah. itu, Beb. Sunahnya itu Sunah tuh utama. nomor 1. Kalau nggak ada ya sudah tamar korma biasa. Kalau nggak ada korma biasa apa? Nah, baru nih yang pakai manis-manisan. Yang derajat yang nomor 3 tuh. Makanan Iya, ya. iya. Tapi Makanan. Makanan. Iya. Antum tadi al-harim. Al-harim haram. Soalnya biasanya kan bulan puasa Mi itu udah makan manis semua Mi. Ya kalau selesai bulan puasa Masya Allah gula darah naik. Bener. Kan Itu ya. dia. Ada Betul, ininya betul. nanti bulan puasa kita Mi ya. Jadi secukupnya Iya, tapi betul. dengan yang manis gitu Mi ya. Betul. Oh. Nah, penting banget secukupnya. Secukupnya. Jangan bakso dong. Iya, bener. Jangan, ya sama aja bohong Bener, puasanya. makanya. Saya pulang dari rumah buka puasa ya kan udah makan nasi sampai sini dia diajakin makan bebek lagi Mi sama dia Mi. Loh, kalau itu silaturahim namanya. Oke. Iya. Kalau nggak ada yang manis-manis baru deh yang lain apa ya gitu air putih apa yang lain gitu. Dan bener Nah, juga Mi begitu, katanya nah. puasa itu dibatalkannya harus segera gitu Mi. Sunahnya begitu. Sunahnya begitu. Sudah pasti, yang penting pasti ya. Yang penting yakin Bapak terbenam matahari maghrib sudah Langsung. segera Ada sekali. ada ini, ada Iya. pernah denger nih agak muskilah sih, maksudnya agak rahasia nih. Agak kurang ajar. Iya, kenapa itu? Kan kalau buka puasa harusnya didahulukan kan, dipercepat. Iya. Ketika masuk waktu azan maghrib maka disunahkan untuk mempercepat buka puasa. Betul. Karena nggak ada makanan, nggak ada minuman, yang ada di depannya cuma wanita. Dia membatalkan dengan yang haram. Ya Allah. Habib, enggak usah jawab, biar Oke, jawab. jawab. Antum istighfar. Hei, al-harim, otak antum al-harim. Tapi saya ingatkan, jangan sampai karena buka puasa harus dahulukan jam 4 sore di Jakarta antum udah buka. Nah, itu dia. Nggak Makanya boleh. tadi Jangan buru-buru. biar jelas dulu nih ajannya, baru antum segera begitu. Dan juga batalinnya bukan dengan yang haram pastinya. Yang halal. Betul. Tapi kalau udah halal boleh dong berarti. Karena udah halal. Udah halal. Boleh. Makanan Boleh maksudnya aja. nih, ini maksudnya makanan nih. Yang itu, yang nggak makanan. Enggak, bukan juga dengan istri, enggak. Oh, iya, Enggak. iya. Ini makanan yang kita bahas. Bener juga Mi, apa namanya misalnya Iya. kita di jalan nih Mi, di jalan terus habis itu kondisinya kita nggak bawa apa-apaan Mi. Iya. Nah itu kita harus batalinnya gimana Mi? Apa kita harus berhenti dulu terus cari minum terus batalin Mi? Itu deh kalau Atau gimana, seandainya enggak ngerepotin ya, harus keluar tol lah cari segala macam. Cari deh apa aja. Oh Nah, iya. Makanya bagus ente kalau bulan puasanya ente punya mobil ambil stok korma. Iya. Di Toples, di toples tuh harus taruh di situ deh. Kalau seandainya lagi macet lagi ada korma ada. Lu Iya. lagi nyetir, Lagi lagi nyetir ya kan. Set. Biasanya ganyem ya kan. Lupa lagi puasa nih. Iya. Comot satu. Comot Satu. Kalau lupa tidak apa-apa. Iya kan? Tapi lupa sekeranjang. Bedain antara hilaf dan niat. Bedain akhi. Iya. Aman kalau gini. Insya Allah kita udah siap nih buat puasa. Udah tahu Insya mana Allah. mitos, mana yang bukan mitos nih. Insya Allah. Tapi bahasan mitos sebenarnya masih banyak. Masih Oke. banyak. Masih banyak. Betul. Tapi buat teman-teman yang emang sekiranya punya mitos-mitos yang lebih unik lagi, kan karena setiap wilayah punya mitosnya masing-masing. Bener. Ya, mungkin kalau di wilayah lain nih yang dengerin video ini, yang nonton video ini,
boleh deh di komen. Nah, nanti kita coba angkat, kita bahas di sini. Boleh. Komen ya di bawah. Dan untuk video yang mitos kali ini kita cukupin kali ya. Boleh. Siap. Udah lumayan kan? Udah lumayan menjawab kan? Alhamdulillah. Kalau Mas ini kalau habis nonton video ini jam 10 antum masih nyeruduk warteg. Wow. 10 malam kan maksudnya. Jam 10 pagi Iya, antum masih nyeruduk warteg nih muka antum. Nah, begitu. Jangan. Iya. Marhaba. Oke, kalau gitu udah cukup buat bahasan masalah mitos puasa yang sekarang. Ya. Buat teman-teman yang punya mitos jangan lupa komen, kasih advice, kasih masukan, kasih saran juga buat kita. Dan buat kita tekanin lagi, yang buat mau main ke sini siapapun boleh, mau duduk di sini ngobrol boleh juga, mau collab ke kita apalagi boleh. Mau bahasnya di luar dari masalah agama boleh juga. Oke, karena kita pengen ngerangkul semuanya. Bukan ngerangkul, kita pengen mengajak semuanya merangkul. Pengen dirangkul kan? Pengen dirangkul. Iya. Kayak gitu. Dan dan juga kita harapkan pasti di setiap episode dan video kita itu memberikan asar, memberikan bekas buat kita, buat yang dengar. Dan kita juga doa di sebelum tutup, biasa kita doa dulu kali ya. Kita biasa ini di video-video yang berikutnya kita doain biar yang nonton dan kita utamanya biar mendapatkan keberkahan, apalagi rahmat juga buat kita, dan masuk surga semuanya. Oke, sekian dari kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.